Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit memberikan penjelasan mengenai tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Tugas ini memiliki 5 soal, tetapi di sini saya akan menjelaskan 2 soal, yaitu soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, soal nomor 2 itu soalnya seperti ini. Berikut adalah data permintaan produk kecap asin di suatu minimarket. Lakukan peramalan permintaan total menggunakan metode moving average 3 periode, itu N3, kemudian exponential smoothing dengan lambda yaitu 0,2. Nah, soalnya itu di sini. Soalnya itu yang ini. Soalnya itu yang ini. Saya blok warna. Soalnya itu yang saya blok dari warna biru. Diketahui selama 12 bulan, yaitu pada bulan Januari hingga Desember, pada produk kemasan 250 ml, 500 ml, dan 700 ml. Nah, karena di sini yang ditanyakan yaitu merupakan lakukan peramalan permintaan total menggunakan metode moving average 3 periode dan exponential smoothing lambda 0,2, maka di sini kita mencari yang pertama, langkah pertama kita yaitu mencari lambdanya terlebih dahulu, totalnya terlebih dahulu, karena di sini diminta lakukan peramalan permintaan total. Nah, total di sini kita bisa menggunakan rumus sum, yaitu berarti jumlah dari sel C9 sampai dengan E9, itu ini. Jadi total dari setiap bulannya. Jadi bulan Januari untuk produk kemasan 250 ml, 500 ml dan 700 ml itu dijumlahkan masing-masing. Kemudian jika sudah dapat, maka tanpa lama-lama lagi kita menghitung satu persatu, kita tinggal drag aja dari sini sampai ke bawah. Artinya akan menghasilkan data yang sama atau jumlah yang sama. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus moving average 3 periode, yaitu dengan rumus seperti ini. Nah, rumus moving average yaitu Y topi sama dengan YT-1 ditambah YT-2 ditambah Y ditambah sampai dengan YT-N, N-nya itu jumlah bulannya, kemudian dibagi N banyaknya bulan. Nah, di sini ketika kita di komputer, karena di sini kita menggunakan moving average 3 periode yaitu N3, berarti kita di sini menjumlahkan atau menjumlahkan kemudian membagi ke 3. Jadi untuk di sini, mengapa di sini 00? Karena pada moving average pada bulan pertama tidak mendapatkan data untuk bulan-bulan sebelumnya, karena yang diketahui hanya pada mulai Januari sampai Desember, tetapi pada tahun ini tidak untuk pada tahun sebelumnya, sehingga moving average pada bulan Januari itu 0, kemudian pada bulan Februari juga 0, karena hanya memiliki satu data, yaitu pada bulan Januari, kemudian pada bulan Maret juga masih 0, karena hanya memiliki data untuk bulan Januari dan Februari. Kemudian moving average 3 periode ini mulai didapatkan pada bulan April dengan rumus average dari 9 F3 sampai 9 dari sel F9 hingga F11, yaitu pada sel ini. Pada sel total ini. 395 ditambah 385 ditambah 380 dibagi 3, kemudian ini hasil moving average-nya. Kemudian ketika sudah kita mendapatkannya, maka kita tinggal mendrag atau tinggal kita double klik dari sini hingga ke bawah. Mengapa ada bulan kosong di sini? Nah, bulan kosong di sini merupakan peramalannya. Jadi, untuk bulan Januari tahun depan, moving average-nya atau permintaannya itu, permintaan produk kecap asin itu selama 3 bulan ke depan itu 3 bulan sebelumnya itu sebanyak 481,67 permintaan. Selanjutnya itu exponential smoothing. Exponential smoothing sendiri kita menggunakan rumus berikut. Exponential smoothing kita menggunakan rumus ini, yang dimana YT topi sama dengan alfa dikali YT-1 ditambah
1 dikurang alfa dikali X topi T-1. X topi ini sama dengan YT plus 1. Karena di sini total, jadi kita menggunakan data total yang kita dapatkan dari data sebelumnya. Nah, mengapa exponential smoothing pada bulan Januari itu sama dengan total? Karena ini merupakan data awal dari exponential smoothing-nya. Kemudian untuk pada bulan selanjutnya baru kita memasukkan rumus yang ada, yaitu alfa yang diketahui yaitu 0,2, kemudian YT-1-nya itu F9, yaitu total bulan pertama atau total permintaan pada bulan pertama, kemudian 1 dikurang alfa itu 1 dikurang 0,2 dikali H9, yaitu eksponensial bulan pertama, yaitu XT-1. Ketika didapatkan, maka didapatkan hasil 395. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil ini, kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu, kita hanya tinggal mendragnya aja dari sini ke bawah sampai bulan ke-13 atau bulan pada Januari bulan depan, atau tinggal double klik saja. Nah, ini bisa kita tulis peramalan pada bulan Januari tahun selanjutnya. Seperti itu. Untuk ini untuk nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal atau jawaban saya dari soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, menggunakan rumus yang sama dengan metode yang berbeda, dengan jumlah metode yang berbeda. Karena di sini soalnya menggunakan data nomor 2, yang ini datanya. Menggunakan data soal nomor 2, lakukan peramalan untuk produk kemasan. Jadi setiap kemasan dicari moving average-nya masing-masing, yaitu pada kemasan 250 ml, 500 ml, dan 750 ml dengan menggunakan moving average 4 periode yang tadi sebelumnya 3 periode, kemudian exponential smoothing lambda 0,3, yaitu yang sebelumnya soal nomor 2 itu lambdanya 0,2. Nah, untuk soal nomor 3 itu 0,3. Sama seperti tadi, mengapa untuk yang pada kemasan 250 ml ini pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat itu 0 masih 0,00, karena untuk pada bulan pertama tidak mempunyai data sebelumnya. Kemudian untuk pada bulan Februari kenapa masih 0? Karena data yang dipunya hanya untuk bulan Januari atau bulan pertama, sedangkan yang diminta itu 4 periode atau berarti 4 bulan. Kemudian data ketiga juga masih seperti itu. Kenapa? Karena masih hanya memiliki 3 data. Yang keempat itu hanya memiliki 3 data, yaitu Januari, Februari, Maret. Selanjutnya pada bulan Mei baru memiliki 4 data sebelumnya, yaitu data Januari, data bulan Februari, data bulan Maret, dan data bulan April. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yaitu dengan rumus moving average dari L10 sampai dengan L10 sampai dengan L13, yaitu bulan Mei, bulan Juni, bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Didapatkanlah hasil moving average sebesar 132,25. Nah, ini nanti ketika kita sudah mendapatkannya, kita tinggal menggeraknya saja dari pada bulan Mei ini hingga pada bulan ke-13, yaitu bulan Januari, bulan tahun depannya. Ini dilakukan sama untuk kasus kemasan 500 ml dan 700 ml. Kemudian untuk soal exponential smoothing dengan rumus yang sama pada sebelumnya, itu ini untuk pada bulan pertama mengapa masih kosong, karena itu merupakan data awal yang dipunya oleh peramalan untuk bulan Januari. Nah, dengan rumus yang sama, yaitu alfa dikali Y topi min 1, yaitu peramalan pada kemasan tersebut, bukan peramalan, tetapi permintaan pada bulan tersebut, kemudian exponential smoothing-nya ditambah 1 dikurang 0,3, yaitu lambdanya, alfanya, bukan lambda tapi alfanya, yaitu 0,3, kemudian dikali R10, yaitu exponential smoothing pada bulan sebelumnya. Hingga didapatkan hasil 154,00. Kemudian ketika kita sudah mendapatkannya, maka kita tinggal mendrag atau
double klik hingga pada periode bulan ke-13, yaitu bulan Januari pada tahun setelahnya, pada tahun depan. Sama untuk kemasan 500 ml dan 700 ml. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa teman-teman klik like, komen. Jika teman-teman memiliki saran untuk video selanjutnya, bisa teman-teman klik komen. Kemudian, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman yang lain, bisa teman-teman share. Saya tutup sekali lagi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another video.